Nama saya Firdaus Nur Abdullah. Saya owner dari Kas Auto Paint yang berdomisili di Jatiasi. Background sebelum saya memulai bengkel cat Kas Auto Paint ini, dulunya awal merintis karena saya dari SMP itu udah dari kecil lah udah senang sama otomotif, udah main ke bengkel dari SD dibawa sama om saya. Karena zaman dulu kita bangun motor dari kita pertama ngorek, saya ngeliatin, akhirnya saya minta motor sama orang tua saya. Pertama kali itu saya dibeliin motor Grand, Honda Grand. Akhirnya saya, zaman dulu bahasanya korek lah ya, kalau sekarang bore up. Dulu saya ngorek pertama kali itu SD kelas 5-an lah, mau ke kelas 6. Itu akhirnya terrealisasi, saya main motor. Dan kelas 6-nya saya pertama kali bangun racking. Cuman posisinya dulu pas lagi SD itu kenapa diajak, karena dulu tuh pada usia saya itu dulu om saya tuh selalu yang kayak ibaratnya seorang om ngajak ponakan, ayo ikut gitu, ayo ikut. Lama-lama akhirnya tertarik lah ibaratnya tentang dunia otomotif. Ya mulainya dari arah situlah bisa ngerti masalah ngelihat orang dari awal, ngelihat orang bongkar mesin, nerap mesin, porting segala macem. Itu akhirnya sembari kadang-kadang ngeliatin, sembari kadang mainin kunci, namanya anak SD dulu. Lanjut ke SMP, kebetulan saya sekolah di 109 Jakarta Timur. Dulu masih di motor sih, saya nyalain di motor itu ibaratnya. Teman sih nggak tahu yang ibaratnya saya dapat komisian untuk menarik mereka ke bengkel gitu kan. Ya akhirnya saya ke bengkel, mereka pada ikut awalnya gitu kan. Akhirnya ya yang punya yang bengkel tersebut bilang, ya udah di setiap ini kok dikomisiin aja gitu. Ya udah akhirnya persentase lah, dikasih komisi lah, bukan persentase. Ya dimulai dari situ akhirnya lumayan nih buat jajan gitu kan. Zaman dulu aja ngorek mesin itu bisa sampai ke 500.000, 800.000-an lah. Zaman 2002 ya saya kumpulin dari situ, walaupun cuman satu motor saya dapat komisian cuma 50.000 gitu kan. Saya SMA itu di SMA N71 Jakarta Timur. Saya masih garapin motor, tapi udah nggak seintens waktu SMP. Karena waktu SMA itu udah masuk ke kategorian garap mobil, Mas. Saya ngegarap mobil itu, awalnya saya ngegarap mobil saya sendiri, sedikit demi sedikit. Sering main ke bengkel juga, balik lagi kayak waktu zaman saya SD. Karena saya berpikir waktu SMA itu saya pengen modifikasi, nggak terlalu banyak nyedotin uang dari orang tua gitu kan. Minimal adalah dari saya pribadi gitu kan. Ya intinya balik lagi, zaman dulu kan lebih cenderung susah. Kalau orang pengen ke bengkel nggak kayak sekarang gitu kan, yang ibaratnya buka Google, buka sosmed, yang langsung datang ke bengkelnya. Kalau dulu lebih cenderung ke rekanan, walaupun atau enggak teman-teman sendiri yang kenal sama bengkel. Dulu saya balik lagi, saya marketingin atau nyaloin bengkel-bengkel modifikasi ke teman-teman saya. Saya ngegarapin mobil, saya lempar untuk bengkel, catnya di mana, bengkel mesinnya di mana, terus upgrade kaki-kaki. Waktu itu dulu nyamannya waktu SMA itu ersasnya di mana gitu. Jadi saya masukin. Terus bengkel soundnya itu saya ngurus semua. Nah nanti saya dapat komisian tuh dari setiap bengkel, owner bengkel itu. Tapi saya dulu lebih cenderung nggak kayak
calo-calo lain. Kalau calo-calo lain begitu udah selesai atau enggak setengah jalan mobil, mereka ngetek duit. Kalau saya bikin hitungan di buku sama owner-owner itu. Jadi saya tabung tuh Mas. Jadi ibaratnya saya emang dulu niatannya bukan untuk konsumtif saya pribadi. Jadi pengennya tuh buat mobil saya gitu. Misalnya di bengkel cat. Misalnya anggaplah zaman dulu di bengkel cat yang saya itu masuk kategori di 20 jutaan misalnya. Saya bilang, saya kumpulin dong gitu. Kumpulin di sini aja Mas gitu. Terkumpul untuk ngecat. Akhirnya ya udah saya alokasiin ke mobil saya untuk ngecat di sana gitu. Terus kalau sound pun sama, ibaratnya modifikasi gratis lah kalau bahasa kasar. Waktu SMA ya di situ mulai lebih nggak sekedar nongkrong sih kalau di bengkel tuh, jadinya lebih cenderung merhatiin cara kerja, terus lebih cenderung melihat proses lah, pembelajaran proses setiap perubahan yang ada untuk mobil itu dari A sampai dari bahan sampai jadi mobilnya udah jadi. Itu akhirnya saya belajarin, saya lama-lama tahu, paham, ya akhirnya dulu belum pernah kepikiran mau punya bengkel gitu, karena angan-angan lah zaman waktu SMA kan. Karena dulu SMA itu ya intinya belajar aja sih, belajar setiap bengkel, karena setiap bengkel itu punya pedoman atau enggak prinsip masing-masing kan. Akhirnya saya combine tuh Mas, jadi banyak bengkel yang saya tongkrongin, saya sering nanya, terus akhirnya belajar tentang dunia cat, masalah merek, masalah kualitas cat, masalah jenisnya, jenisnya si cat itu sendiri. Akhirnya ya jadi paham gitu kan, terus main di bengkel mesin. Setelah SMA saya masuk di Universitas Nasional di Pejaten Pasar Minggu. Saya ngambil jurusan hubungan internasional. Di kuliah pun dari kuliah masih sama Mas. Jadi kegiatan saya tuh ya kuliah nongkrong di kampus, tapi ketika ada pengen ke bengkel atau nggak ngurusin mobil, ada yang mau bikin mobil, itu saya pasti akan mondar-mandir tuh. Mondar-mandir main ke bengkel, karena kan jedanya kuliah itu biasanya itu kalau nggak saya nongkrong di kampus, paling saya tuh mainnya ke bengkel gitu ibaratnya. Ya kalau nggak ke bengkel ya pasti dulu, makanya dulu sempat ada teman saya nyebutin saya kayak manusia bengkel gitu, ibaratnya kayak setiap lewat bengkel pasti saya ada gitu. Ya ibaratnya masih ada matahari itu pasti di bengkel saya. Terus pas lagi zaman kuliah itu saya sempat yang ibaratnya tertarik yang ibaratnya gini Mas. Ya saya mikir ya mau ya calo itu kan ibaratnya kategoriannya marketing ya. Cuman gitu akhirnya waktu dulu sempat ketemu teman yang ibaratnya dia kerja di salah satu bank tapi bagian marketing, karena posisi saya masih ijazah SMA, awalnya jadi marketing kartu kredit. Ya akhirnya belajar dari situ segala macam, masih di situ. Akhirnya waktu itu teman saya nawarin tuh masuk ke Daihatsu gitu. Sempat saya di Daihatsu jadi sales marketing. Di Daihatsu itu masuk kategoriannya saya belajar banyak di situ tentang mempelajari karakter orang, karena posisinya yang mobil yang saya jual itu kelasan middle. Balik lagi Mas, tetap yang kayak masih jualan ya, modifan lah ya, mobil Daihatsu yang saya jual lah gitu ibaratnya. Ya sampai begak lah kalau dibilang teman, ibaratnya saya tawarin gitu. Cuman ya itu tantangannya sih di situ, ibaratnya buat pembelajaran ibaratnya susahnya gitu. Setelah Daihatsu itu saya ngelamar pertama kali itu di Permata Bank, di bagian funding, mencari nasabah, deposito dan segala macam. Di Permata Bank saya habis kontrak,
itu saya keluar kuliah, sembari kuliah itu di Setia Adiniaga. Saya ngelamar di Sinarmas gitu kan. Dari Sinarmas gak betah, nyoba lagi di Penin. Dari Penin pindah lagi, akhirnya terakhir di Multifinance itu saya jadi audit di situ. Sembari ngelarin kuliah, kerja di situ juga sampai jadi ibaratnya saya lama kerja, mau itu serebetan dan sembari kerja, saya dari dulu tuh ngumpulin tuh Mas buat ibaratnya bikin lah gitu kan. Akhirnya bikinlah showroom waktu itu sama temen, yang ibaratnya awalnya perjalanan showroom itu mulus-mulus aja, tiba-tiba rontok, hilang, akhirnya ya balik lagi kan. Ibaratnya bangkrut itu posisinya karena temen itu mengolah showroom itu diartikan ibaratnya kayak usahanya dia sendiri, ibaratnya kebutuhan konsumtif istrinya itu diiakan setiap harinya karena istrinya berpikir itu showroomnya dia gitu. Padahal dalam showroom itu ternyata duit orang, nggak cuman saya gitu. Showroom mobil itu modalnya waktu dulu itu totalnya waktu di satu showroom itu 3,5 miliar. Cuman penuntutan waktu pas lagi bubar itu lebih dari itu Mas. Ya itu jadi pembelajaran sih sebenarnya Mas. Kalau misalnya kita mau bikin usaha, kita harus tahu faknya, kita passion kita di mana. Terus mampu nggak kitanya untuk menghandle ketika ada risiko yang kayak gini gitu kan. Siap enggaknya mental kita ketika kehilangan duit yang gede gitu kan. Terus yang jadi pembelajaran yang paling nomor satunya, jangan pernah percaya sama siapapun. Karena pasti mau itu sedekat apapun, mau itu temen, mau itu sampai ke ranah keluarga, pasti akan clash namanya kalau masa urusannya duit Mas. Ya kan, itunya ya. Kalau pas lagi rasa yang saya rasain ketika pas lagi bangkrut showroom itu, semua orang pasti akan merasakan hal yang sama lah Mas. Ibaratnya kesel, ibaratnya buang waktu selama ini kerja segala macam bla 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 bla, itu ditipu orang gitu kan, apalagi ditipu teman sendiri. Cuman menyikapinya yang paling saya mikirnya, kalau saya sebenarnya udah sempat hampir mau naik pitam juga, saya mau saya lewatin orang itu, tapi saya mikir gitu kalau itu akan merubah masa depan saya gitu Mas. Pasti saya bakalan berurusan dengan buih gitu kan. Ya udah, akhirnya udah saya cuma mikir gimana caranya saya grow up, ibaratnya saya ngembaliin dikit demi sedikit ke masa yang dulu gitu kan. Walaupun itu berat sampai saat ini gitu, ibaratnya buat meniti karir balik kayak dulu. Menyikapinya saya waktu itu lebih cenderung ke arah belajar sabar, terus menggali informasi yang lebih dalam, kenapa bisa begini atau enggak segala macam. Ternyata semua itu pembelajaran hidup sih Mas. Jadi ibaratnya itu saya pas lagi kayak gitu 2 bulan 3 bulanan saya ngeredam kekesalan itu tuh sebenarnya ngeredam. Nah, balas dendamnya itu ya bengkel ini sebenarnya sih, karena saya salah satu passion saya di dunia mobil otomotif. Akhirnya saya mikirin, 3 hari saya cuman ngeliat ketersediaan uang itu. Akhirnya yaudahlah, bikin, cari, dapatlah ini tempat gitu. Akhirnya udah saya bangun, dung. Akhirnya saya ngerekrut orang, terus jadi marketing saya, terus saya open endorsement untuk memperkenalkan bahwa saya punya bengkel cat segala macam. Akhirnya ya sampai ke titik sekarang sih, ibaratnya ya pahitnya seneng susahnya itu ya banyak banget lah ibaratnya di bengkel.
ibaratnya dari 6 tahun. Bengkel ini udah 6 tahun. Saya bangun ini dari tahun 2015 di bulan November. Perkembangan bengkel selama 6 tahun, jatuh bangun, ibaratnya saya yang ibaratnya dari eksternal, dari internal itu ada Mas. Ibaratnya bengkel itu enggak, permasalahannya walaupun sekedar bengkel ya, permasalahannya nggak cuman dari kompetitor atau enggak luar gitu, eksternal, internal juga sama. Ibaratnya kayak silih gantinya pegawai yang ibaratnya kita bisa nilai keseriusan kerja dan ketangkasan mereka untuk kerja mencari nafkah mereka, keseriusannya itu kita bisa nilai gitu. Ya selama 6 tahun untuk unit yang masuk itu masuk kategorinya udah ratusan ya, udah lebih dari 150-an unit itu ada Mas. Cuman kalau mobil yang masuk kira-kira masuk ke sini tuh dulu rata-rata cat dan modifikasi sama kadang saya ngonstruksiin masalah bodi dan kaki-kaki, ibaratnya kayak custom body yang ibaratnya tadinya sedan jadi wagon, atau enggak ibaratnya bagian fender itu nggak masuk di velg yang lebar, itu saya wet body gitu ibaratnya. Dampak COVID di usaha saya itu hampir sama sih sama orang-orang ya, tapi maksudnya kalau untuk dunia otomotif itu lebih ke arah hobi kan Mas. Ibaratnya di COVID ini dikategorikan orang dibilang susah, tapi ketika masalah hobinya itu ada aja. Ibaratnya ya untuk penurunannya di otomotif itu 50%, 50% iya. 50% itu maksudnya ada di tagihannya agak berat, customer yang datang itu nggak sebanyak sebelum COVID, itu udah pasti. Cuman tapi seenggak-enggaknya nggak kayak yang digambarkan, ibaratnya drastis nggak ada sama sekali gitu. Rata-rata malah kalau di COVID ini berubahnya gini Mas, jadi mereka lebih cenderung beli sendiri barangnya, kita yang pasang. Lebih cenderung ngiritnya di situ mereka demi hobinya. Sebelum pandemi itu saya sempat juga punya bakmi Jawa. Awalnya buka satu, akhirnya dalam setahun itu jadi 3 cabang. Menjelang pandemi awal itu belum terlalu berefek di bakmi. Akhirnya pas lagi pandeminya udah mulai ketat, ada PPKM dan segala macam pembatasan. Akhirnya lama-lama sepi, akhirnya tutup lah. Di pandemi ini yang lebih ke usaha saya ya yang benar-benar yang berdampak ya di food lah sebenarnya, di makanan itu gitu. Ke depannya sih saya berharapnya dari usaha kas ini bisa punya membuat cabang di kota lain, meningkatkan kualitas dari bengkel saya gitu loh ibaratnya. Terus lebih maju lah, kita berdoanya lebih maju sih kalau usaha sih ibaratnya. Perjuangin kayak gimana, pengennya buka cabang, expand, dan bisa lebih ke arah apa aja ya sih, ngegarap yang lebih baik lagi, alat-alatnya nambah segala macem gitu sih ibaratnya.